Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, para sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji syukur malah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat sehingga kita masih berada dalam keadaan sehat lahir batin dan kita bisa meluangkan waktu hadir ke dalam masjid ini, tentunya dalam rangka untuk menegakkan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni menegakkan ibadah salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang selalu mengikuti jalannya sampai hari kiamat. Allahumma salli wa sallim alaihi. Khatib syiarkan kepada khatib dan juga kepada kita semuanya, marilah hari demi hari, selagi masih ada sisa-sisa waktu kita di dunia ini, marilah kita berupaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan cara melaksanakan seluruh yang diperintahkan dan meninggalkan seluruh yang dilarang, meskipun yang dilarang itu sangatlah kecil. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, para sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sudah berada pada bulan Rabiul Awal, bulan yang diyakini oleh umat Islam sebagai bulan kelahiran Nabi yang mulia, Nabi yang agung, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita kembali melihat seperti apa dan sebesar apa rasa kecintaan kita ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ada sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih, bahwa Nabi SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidak beriman, atau bisa juga berarti tidak sempurna keimanan seseorang sehingga aku lebih dicintainya, melebihi cintanya kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada orang tuanya, dan juga kepada seluruh umat manusia. Hadis ini menegaskan kepada kita bahwa kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaan kita kepada segala sesuatu yang kita cintai di dunia ini. Apabila kecintaan kita kepada diri kita, kecintaan kita kepada orang tua, kecintaan kepada kita, kepada anak, kecintaan kepada kita, kepada pangkat dan jabatan melebihi cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hadis ini menegaskan kepada kita la yu'min. Kita belum beriman atau belum sempurna keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keyakinan kita beragama ini adalah sesuatu hal yang prinsip. Kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kita yang kedua setelah kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pada sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apa sebuah barometer, sebuah alat ukur bahwa seseorang itu dapat dikatakan dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Menurut sementara ulama, ada 3 hal sebagai indikasi yang menunjukkan bahwa seseorang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Yang pertama adalah bahwa seseorang dapat dikatakan mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang selalu atau sering berselawat kepada Nabi. Sering kita lihat dan kita saksikan bahwa ketika acara dibuka, apapun nama kegiatan, selalu bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian berselawat kepada Nabi. Marilah kita bersyukur memuji Allah dan marilah kita berselawat kepada Nabi. Orang yang mendengar kata salawat itu seolah-olah tidak ada respon sama sekali. Hanya diam. Tidak ada respon jiwanya berselawat kepada nabinya yang mulia itu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, derajatnya hasan sahih, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bakhil man dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya." Orang kikir, orang bakhil adalah orang yang ketika namaku disebut di sisinya, falam yusalli 'alayya, kemudian dia tidak berselawat kepada aku.
Jadi perkara kikir bukan hanya perkara ketika orang enggan mengeluarkan hartanya yang berguna untuk orang lain. Tapi Rasulullah juga menyebut orang kikir adalah orang yang ketika nama Rasulullah didengarnya, disebut di sisinya, falam yusalli alayya, tidak ada kata salawatnya sallallahu alaihi. Hadirin para sidang Jumat yang dimuliakan Allah, apa arti penting bagi kita ini bersalawat pada Nabi? Ketika seseorang menolong orang lain, kemudian orang yang ditolongnya itu sukses, apakah dia tidak perlu berterima kasih kepada orang yang pernah menolongnya masa lalu? Karena di dunia ini tidak ada orang yang berhasil dengan sendiri tanpa ditolong dan dibantu oleh orang lain. Apakah tidak ada kontribusi Rasulullah dalam nilai-nilai spiritual yang kita miliki hari ini? Kalau tidak melalui jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita tidak pernah mengenal Islam. Kita tidak pernah mengenal Allah. Rasulullah lah yang mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai manifestasi dari rasa syukur itu selawat kepada Nabi. Ketika seseorang menegakkan ibadah salat, bahwa berselawat kepada Nabi itu bagian daripada rukun salat. Kalau rukun tinggal satu rukun, itu bisa jadi salatnya tidak diterima. Begitu penting selawat. Ketika seseorang berdoa kepada Allah, tidak dibolehkan langsung meminta. Harus dimulai dengan muqaddimah memuji Allah, salawat pada Nabi. Idza shalla ahadukum falyabda bitahmidillah wa thana'i alaihi thumma yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yad'u bima syaa. Apabila salah seorang di antara kalian akan berdoa kepada Allah, mulai dengan tahmid memuji Allah, kemudian berselawat kepada nabinya. Setelah itu bolehlah dia berdoa dengan doa apa saja yang dia kehendaki. Tentunya hadirin para sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selawat yang dituntun dan juga diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kalimat selawat? Bagaimana selawat yang diajarkan oleh Rasul itu sendiri? Yang kedua, apa bukti bahwa kita disebut sebagai orang-orang yang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Alangkah banyak sunnah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum seberapa sunnah itu yang kita jalankan. Salat berjamaah ke masjid di awal waktu, sunnah. Belum banyak kita jalankan sunnah itu. Membiasakan salat di waktu malam, sunnah. Salat duha, sunnah. Berzikir setelah salat, sunnah. Membiasakan membaca Al-Quran setiap hari adalah sunnah. Selalu menjaga wudu adalah sunnah. Rajin bersedekah adalah sunnah. Menyebarkan salam kepada saudara-saudaranya adalah sunnah. Jadi artinya sunnah yang dimaksud bukan hanya sunnah yang kita jalankan dalam bentuk fisik-fisik, praktek-praktek tubuh yang diajarkan oleh Rasul, sorban, jubah, jenggot dan sebagainya. Bukan itu sebagai tuntunan yang semestinya, seharusnya itu saja yang kita ikut dari Rasul. Tapi lebih dari itu adalah bagaimana ibadah-ibadah yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi. Dan yang lebih substantif lagi adalah akhlak budi pekerti yang hari demi hari
sudah mulai terkikis di tengah umat Islam ini. Nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai spiritual yang dibangun oleh Rasul. Mengapa banyak umat ini tidak mau mencontohnya? Keadilan, ketawadukan, kesederhanaan, kejujuran. Mengapa banyak yang kita tidak mencontoh dari Rasul? Bangsa kita ini sekarang adalah bangsa yang krisis terhadap kejujuran. Krisis keadilan penegakan hukum. Mengapa kita tidak mencontoh bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menjalankan ketegasan hukum? Seandainya Fatimah yang mencuri, saya sendiri yang akan memotong tangannya. Apakah seperti ini tidak bagian dari sunnah yang harus kita ikuti? Hadirin para sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah bahwa indikasi yang menunjukkan bahwa seseorang mencintai Rasul adalah melakukan pembelaan terhadap Nabi. Membela Rasulullah, selalu berada pada barisan terdepan. Kalau sahabat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana loyalitas pembelaan dia kepada Rasulullah, adalah orang-orang yang selalu berada pada barisan pertama. Ketika perang Badar, ada salah seorang sahabat mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, seandainya hari ini engkau menyuruh kami untuk menyilam ke dasar laut, kami akan renangi laut itu. Seandainya hari ini engkau menyuruh kami untuk menyerang musuh sampai ke Barkul Ghimad, kami akan serang ya Rasul, sebagai bukti kecintaan kami kepadamu. Kami tidak ragu ya Rasulullah, berada pada barisan yang terdepan." Lalu bagaimana kita umat Islam sekarang yang mengaku seorang Muslim, yang mengaku beragama Islam? Bagaimana pembelaan kita terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam yang hari demi hari di media sosial selalu banyak mengadakan penghinaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui khutbah Jumat ini kami menyampaikan sekali lagi bahwa hari demi hari di momen hari kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, marilah kembali kita pupuk rasa kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri, kepada anak kandung kita sendiri, orang tua kita, seluruh harta kekayaan pangkat jabatan, melebihi cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Camkanlah fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana wa kull ibadatina ya arhamar rahimin. Allahumma iftah alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwati
وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب الجنة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشى، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر.